Kalau kita ngomongin masa depan pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, nama Emil Audero memang menjadi salah satu yang paling menarik untuk kita ikuti. Setelah musim lalu menjalani masa peminjaman bersama Cremonese, kini masa depan Emil kembali menjadi tanda tanya. Yang buat menarik, muncul kabar kalau mantan klubnya Sampdoria ingin membawanya pulang. Buat para pendukung Sampdoria, nama Emil tentu bukan sosok asing. Dia pernah menjadi andalan di bawah Mister Gawang selama bertahun-tahun dan meninggalkan kesan yang cukup baik. Tapi di saat banyak orang berharap reuni itu benar-benar terjadi, ternyata ada satu masalah besar yang membuat semuanya hampir dipastikan gagal. Masalahnya bukan soal kualitas Emil, bukan juga karena usianya, melainkan soal gaji. Lalu bagaimana sebenarnya cerita lengkapnya? Kenapa Sampdoria yang begitu mengenal kualitas Emil justru mundur? Dan yang paling penting, bagaimana nasib Emil Audero musim depan? Kita bahas semuanya. Sampdoria memang sedang mencari penjaga gawang baru untuk menghadapi musim kompetisi yang akan datang. Beberapa nama mulai masuk dalam daftar incaran mereka, namun satu nama yang paling banyak dibicarakan adalah Emil Audero. Bukan tanpa alasan, Emil pernah menjadi salah satu pemain penting Sampdoria. Bahkan bisa dibilang masa terbaik Emil sebagai penjaga gawang di Serie A justru terjadi saat mengenakan jersey biru Sampdoria. Ia memperkuat klub tersebut selama 5 musim, tepatnya dari tahun 2018 hingga 2023. Dalam kurun waktu itu, Emil tampil sebanyak 169 pertandingan. Jumlah yang tentu bukan sedikit. Artinya, Emil benar-benar dipercaya sebagai kiper utama. Dari 169 pertandingan tersebut, Emil juga berhasil mencatatkan 37 clean sheet. Statistik yang cukup bagus, apalagi mengingat Sampdoria saat itu bukan klub yang selalu berada di papan atas Liga Italia. Sebagai penjaga gawang, Emil seringkali harus menghadapi tekanan besar. Namun, ia tetap mampu menunjukkan kualitasnya. Tidak heran kalau hingga sekarang namanya masih dikenang oleh para pendukung Sampdoria. Karena itulah ketika Sampdoria kembali membutuhkan seorang penjaga gawang, nama Emil langsung muncul sebagai salah satu kandidat utama. Apalagi hubungan emosional antara pemain dan klub ini memang sudah terbentuk sejak lama. Banyak yang berpikir kalau proses kepulangannya akan berjalan mudah. Sayangnya, kenyataan di lapangan justru berkata lain. Saat ini Emil Audero masih berstatus sebagai pemain Como. Klub tersebut masih mengikat Emil dengan kontrak yang berlaku hingga Agustus 2028. Secara status, Emil memang bukan pemain bebas transfer. Namun situasinya juga tidak sepenuhnya aman. Musim lalu Emil dipinjamkan ke Cremonese. Hal itu menunjukkan kalau Como sebenarnya masih membuka peluang untuk melepas Emil, baik dengan status pinjaman maupun transfer permanen. Masalahnya, Como saat ini sudah memiliki pilihan utama di bawah Mistar, yaitu Jean Butes, menjadi kiper yang diproyeksikan sebagai nomor 1. Dengan kondisi seperti itu, peluang Emil mendapatkan menit bermain tentu semakin kecil. Itulah sebabnya banyak media Italia meyakini bahwa Emil kemungkinan besar akan kembali mencari klub baru pada musim panas ini. Sampdoria pun mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Mereka berharap bisa membawa pulang mantan penjaga gawang andalannya. Secara keseluruhan tim, semuanya sebenarnya masuk akal. Sampdoria membutuhkan kiper, Emil membutuhkan klub yang memberikan kesempatan bermain. Como juga tidak keberatan jika Emil dilepas. Kalau melihat dari 3 faktor itu, sebenarnya jalan menuju kesepakatan terlihat cukup terbuka. Namun, ternyata ada satu hal yang langsung menjadi penghalang utama. Menurut laporan dari media Italia, Tutto Mercato Web, pembicaraan mengenai kemungkinan Emil kembali ke Sampdoria memang sempat berlangsung. Bahkan media tersebut menyebut bahwa nama Emil menjadi salah satu solusi yang mempertimbangkan serius. Namun, setelah proses berjalan, negosiasi mulai menemui jalan buntu. Penyebabnya ternyata cukup sederhana, yaitu gaji. Saat ini, Emil Audero dikabarkan menerima sekitar 1,6 juta euro per musim.
Kalau dikonversikan ke rupiah, nilainya mencapai sekitar 27 miliar per tahun. Nominal itu tentu sangat besar. Apalagi jika dibandingkan dengan kondisi finansial Sampdoria saat ini. Klub tersebut memang tidak lagi berada dalam situasi yang sama seperti beberapa tahun lalu. Karena itulah, memberikan gaji sebesar itu kepada satu pemain menjadi keputusan yang sangat berat. Akhirnya, negosiasi pun tidak berkembang. Bahkan banyak laporan yang menyebut peluang transfer ini semakin kecil. Kalau tidak ada perubahan besar, maka Sampdoria diperkirakan akan mengalihkan perhatian kepada penjaga gawang lain yang memiliki biaya lebih terjangkau. Kalau dipikir-pikir, situasi ini sebenarnya cukup menarik. Di satu sisi, Emil adalah pemain yang sangat mengenal Sampdoria. Ia tahu atmosfer klub, ia mengenal stadionnya, ia juga pernah menjadi idola supporter. Sementara Sampdoria juga sudah mengetahui kualitas Emil. Mereka tidak perlu lagi melakukan adaptasi panjang. Artinya, dari sisi sepak bola, transfer ini sangat ideal. Tetapi dalam dunia sepak bola modern, kualitas saja ternyata tidak cukup. Masalah finansial seringkali menjadi faktor yang menentukan. Banyak transfer gagal bukan karena pemainnya tidak bagus, melainkan karena angka yang diminta terlalu tinggi untuk kemampuan klub. Dan tampaknya itulah yang sedang terjadi pada Emil Audero. Lalu bagaimana dengan Como? Apakah Emil masih punya peluang bertahan? Jawabannya tentu masih ada. Namun peluang menjadi kiper utama terlihat cukup sulit. Selama Jean Butes masih menjadi pilihan pertama, Emil kemungkinan harus kembali bersaing atau bahkan kembali dipinjamkan. Como tentu tidak ingin memiliki pemain dengan gaji tinggi yang hanya duduk di bangku cadangan. Karena itu, mereka juga pasti akan mencari solusi terbaik. Bisa berupa pinjaman, bisa juga transfer permanen jika ada klub yang mampu memenuhi nilai transfer maupun gaji Emil. Yang menarik, situasi Emil ini juga menjadi perhatian para pendukung timnas Indonesia. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung bersama skuad Garuda, Emil langsung menjadi salah satu pemain yang paling banyak mendapat sorotan. Semua tentu berharap Emil bisa bermain secara rutin di level klub. Karena bagi seorang penjaga gawang, jam terbang sangat penting. Semakin sering bermain, semakin baik pula performanya ketika membela timnas. Sebaliknya, jika terlalu lama menjadi cadangan, tentu akan mempengaruhi ritme pertandingan. Untungnya, Emil masih berada dalam usia yang sangat ideal untuk seorang penjaga gawang. Karirnya masih panjang, masih banyak klub yang bisa menjadi tujuan berikutnya. Apalagi pengalaman bermain di Serie A selama bertahun-tahun menjadi nilai jual yang tidak dimiliki penjaga gawang. Sebenarnya pertanyaannya, klub mana yang paling cocok untuk Emil? Apakah ia harus bertahan di Italia atau justru mencoba tantangan baru di liga lain? Pilihan itu tentu akan sangat menentukan perjalanan karirnya dalam beberapa tahun ke depan. Yang jelas, satu hal yang hampir pasti adalah peluang kembali ke Sampdoria saat ini semakin kecil. Bukan karena hubungan mereka memburuk, bukan karena kemampuan Emil menurun, tetapi murni karena persoalan finansial. Dan situasi seperti ini memang sangat sering terjadi di bursa transfer Eropa. Bagi timnas Indonesia sendiri, tentu semua berharap Emil segera mendapatkan kepastian. Semakin cepat masa depannya jelas, semakin baik persiapannya menghadapi agenda internasional berikutnya. Sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, menit bermain di level klub akan menjadi modal penting. Karena pertandingan bersama klub akan menjaga konsistensi performanya. Jadi itulah perkembangan terbaru mengenai masa depan Emil Audero. Sampdoria memang sempat ingin memulangkannya, namun negosiasi diperkirakan gagal karena persoalan gaji yang dinilai terlalu tinggi. Kini Emil masih berstatus sebagai pemain Como dan masa depannya masih belum menemui titik terang. Menarik untuk ditunggu, apakah akan ada klub lain yang datang dengan tawaran lebih serius atau justru Como memutuskan mempertahankannya musim ini? Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya dalam beberapa pekan ke depan, karena bursa transfer masih terus berjalan dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kalau menurut teman-teman, klub mana yang paling cocok untuk Emil Audero musim depan? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar.
Kalau suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia dan para pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.